Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, before we are starting our lesson, let's pray together. Mas Ihsan, please lead to pray. Okay, class, let's pray together. Finish. Okay. Good morning, students. Good morning, How are you? I'm fine. I'm very well, thank you. Let's sing together entitled Good Morning, Students. So guys, are you ready? Okay. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. Good morning, my teacher. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. Good morning, my students. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine, I'm good, I'm happy. Alhamdulillah. So you guys, in this class, I will call your name one by one as our pretenders. So when I call your name, please say present if you come to this class. Okay, Abdul Rahman, Alvino, okay. Almira, Ariel Tri, Arfa, Asmi, Aulia, Bayu, Bimo, Kairi Rufi, Cici Bebian, Dava, Fajar, Fania, Fautsa, Ihsan, Isma, Cekal, Noval, Nazwa, Neo, Rizky, oh Rizky Sabsen, oh Rizky, Shiva, Sandi, Susma, Utia, Wahyu, Wisnu, Yuan Abigail, Muhammad Azwan, Ardian Kusuma. Anak-anak, hari ini sebelum kita belajar bahasa Inggris, marilah kita sejenak melakukan mindfulness. Nah, sembari kalian mendengarkan alunan musik, nanti silakan ikuti instruksi dari saya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan latihan mindfulness dengan teknik stop. Ini merupakan cara sederhana untuk membantu kalian kembali fokus, tenang, dan siap menghadapi apapun dengan pikiran yang lebih jernih. Sekarang, mari kita hentikan semua yang sedang kita lakukan. Duduklah dengan nyaman. Pejamkan mata atau fokuskan pandangan di satu titik. Rasakan bahwa kita sepenuhnya hadir di momen ini. Tariklah napas perlahan. Rasakan udara yang masuk ke dalam hidung. Hembuskan napas dengan perlahan juga. Nikmati setiap tarikan dan hembusan napas yang membuat kalian semakin tenang. Tarik napas, hembuskan dengan lembut. Sekarang, amati apa yang kalian rasakan. Perhatikan perasaan di tubuh kalian. Apakah ada ketegangan atau perasaan yang nyaman? Amati juga pikiran yang muncul. Cukup amati tanpa harus mengubahnya. Jika kalian merasa cemas atau khawatir, katakan pada diri sendiri,
Saya menyadari ini, dan itu tidak apa-apa. Sekarang, setelah kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mengamati perasaan serta pikiran, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan lebih tenang dan fokus. Buka mata kalian perlahan dan rasakan bagaimana tubuh dan pikiran kalian lebih siap untuk belajar. Bagaimana anak-anak setelah melaksanakan relaksasi? Apakah pikirannya sudah fresh? Oh iya. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Iya. Jika kalian sudah siap untuk belajar, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama entitled Five Little Finger. So guys, are you ready? Okay. Let's try. 3, 2, 1, go. Five little finger, clap, clap, clap. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, peace, peace. 1 little finger, shh. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita anak-anak, the students should be able to talk about an animal native to Indonesian wildlife bekantan correctly. Nah, di Indonesia itu kan memiliki binatang ya, banyak sekali. Dan binatang itu juga hampir punah. Yang akan kita bahas di sini merupakan binatang asli Indonesia. So guys, can you guess? Binatang asli Indonesia hampir punah. Apa saja itu? Dapatkah kalian sebutkan? Ya, bekantan. Terus? Gajah? Cendrawasih? What Mbak Abigail? Lion? Lion? Komodo? Terus apa lagi ya? Binatang asli. Badak, begitu nggih? Nah, nanti akan mempelajarinya. Dan kita tentukan satu fokus pembelajaran yaitu bekantan. Number 2, the students should be able to look at specific information about Indonesian native wildlife. Nah, jadi nanti kalian itu bisa mendeskripsikan, oh ini habitatnya di mana, terus tempat tinggalnya di mana, makanannya apa, ciri-ciri featuresnya apa. Nanti kalian bisa mendeskripsikan itu. And number 3, the students be able to describe characteristic and features of bekantan correctly. Nah, jadi karakteristiknya itu nanti apa? Kalian akan mempelajari itu. Di Indonesia itu kan banyak sekali binatang dan ternyata itu hampir punah. Kalian sebagai anak muda, generasi mendatang, itu harus melakukan upaya untuk mencegah binatang-binatang itu untuk punah. Upayanya bagaimana anak-anak? Melestarikan hutan, terus tidak menebang hutan sembarang, illegal logging. Terus apalagi? Menanam pohon. Upayanya itu dengan menanam pohon. Terus melestarikan hutan. Nah, itu merupakan upaya kita untuk melestarikannya. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa melakukan konservasi atas binatang yang hampir punah. Gitu ya. Selanjutnya, kita memasuki dengan pembelajaran inti. How do you know that this is bekantan? Bagaimana kalian tahu ini namanya bekantan? Karena have a long nose, have long and big nose. Okay. This is bekantan, betul sekali. Ini merupakan bekantan. Bekantan is a special kind of monkey. It lives in Borneo and has a very long nose. People also call it a proboscis monkey. It's really interesting to look at. Nah, menarik bukan kalau kalian mempelajari ini?
Kenapa kok ini merupakan monyet spesial? Karena monyetnya beda dari yang lainnya. Kalau yang lain itu monyetnya bagaimana hidungnya? Hidungnya biasa. Kalau yang ini hidungnya panjang, mancung sekali ya. Maka dari itu, monyet yang memiliki hidung panjang itu memiliki nama lain. Istilah lainnya yaitu proboscis monkey. Proboscis monkey itu artinya monyet yang memiliki hidung panjang. Dan ini tinggalnya di Borneo. Can you guess Borneo itu letaknya di provinsi mana? Kalimantan? Kalimantan Selatan, correct, that's correct. Nah, jadi letaknya itu di Kalimantan Selatan. Lanjut. Do you want to know more? Apakah kalian ingin tahu lebih tentang bekantan? Ya, penasaran ya? Penasaran? Let's learn some fact about bekantan from a text called report text. Nah, mari kita belajar tentang bekantan yang dikemas dalam satu teks yang bernama dengan report text. Siapa yang mau membaca report text? Mbak Fadlin, coba dibaca. Report text contains factual information about a scientific topic often based on research or observation. Oke, jadi report text is a text that provides factual information about a specific topic often based on research and observation. Jadi report text itu menyajikan informasi faktual tentang topik tertentu yang seringkali itu berdasarkan hasil riset dan observasi. Jadi kebenarannya itu sudah absah atau valid ya, karena sudah melalui proses riset. Selanjutnya Structure-nya itu ada dua anak-anak. Yang pertama apa? General classification and description. Kalau general classification itu apa? Bisa dijelaskan Mas Isma? Ya? General classification itu apa? Nih. Ya, bagian ini berisikan keterangan subjek laporan, keterangan dan klasifikasinya. Lanjut, yang kedua itu ada description. Description itu apa, Mbak Ultia? Oke, thank you. Jadi structure dari report text itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu ada general classification dan yang kedua itu ada description. General classification itu maksudnya apa? Oh, di sini itu ada pernyataan umum yang menjelaskan keterangan laporan, keterangan dan klasifikasinya. Jadi itu ada deskripsi secara umumnya apa. Yang kedua itu ada deskripsinya. Oh, deskripsi ini memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifatnya, atau kebiasaan ataupun tingkah lakunya. Itu masuk ke dalam deskripsi. Jadi strukturnya ada berapa anak-anak untuk report text itu? Ada dua. Yang pertama apa? General classification. Number two, description. Let's read the text. Mari kita baca teks tentang bekantan berikut ini ya. Ya, silakan disiapkan dulu buku tulisnya. Jika nanti kalian menemukan ciri-ciri spesifik, bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Bisa dimulai? Oke. Bekantan or Nasalis lavertus is a unique monkey found in Borneo. It is famous for its long nose, which is why it's also called a proboscis monkey. With an average weight of 6 to 22 kilograms and a height of around 55 to 76 centimeters, the bekantan is a distinctive member of the primate family. Nah, ini merupakan general classification. Sudah kita dapat garis bawahi. Nama lain dari bekantan itu apa? Nah, ini Nasalis larvatus itu nama ilmiahnya. Terus, ini merupakan binatang yang ditemukan di mana?
Di Borneo. Borneo itu letaknya di mana toh? Kalimantan Selatan. It is famous for its long nose. Terkenal dengan hidungnya yang panjang. Nah, oleh sebab itu monyet ini dinamakan dengan proboscis monkey. Berarti hidung panjang itu namanya proboscis monkey. Kemudian with an average weight. Weight itu apa toh? Berat badan. Iya, pintar sekali. Berat badannya sekitar berapa? 6 to 22 kilograms. And height itu apa? Tingginya sekitar berapa? 55 to 76 centimeters. The bekantan is a distinctive member. Ternyata bekantan itu merupakan keluarga dari primate. Primate itu apa? Primata. Hewan primata itu ada apa saja toh? Bisa kalian sebutkan? Ada apa? Hewan primata, bangsanya apa mawon? Monyet, terus nama boleh? Gorila, terus orangutan. Ini bekantan itu masuk ke keluarga mereka. Lanjut. Setelah general classification, kita masuk ke description. Description-nya itu menggambarkan habitat, behavior, and diet. Habitat itu apa? Habitat itu habitat, tempat tinggalnya. Behavior itu apa? Kebiasaannya. Terus diet itu apa? Makanannya. Bekantans live in mangrove forest, a special kind of rainforest near the sea. They are arboreal animals, meaning they spend most of their time in trees. As their habitat is near the water, bekantans are surprisingly good swimmers. Thanks to web feet similar to those of frog. Their diet consists of various parts of plants, including young leaves, fruits, and flowers. Jadi dari deskripsinya itu, kita tahu bekantan itu tinggalnya di mana? Mangrove forest. Jadi mangrove forest itu hutan bakau yang terkoneksi dengan lautan. Itu namanya mangrove forest. Terus they are arboreal animals, meaningly mereka itu binatang arboreal, yang mana mereka itu sukanya menghabiskan waktunya di atas pohon. Karena tempat tinggalnya itu dekat dengan air, bekantan itu merupakan perenang yang handal. Bisa berenang toh, seperti kalian nek rumahnya dekat dengan sungai, pasti kalian pintar berenang. Begitu juga halnya dengan bekantan, karena dia itu hidup dekat dengan lautan, maka dia juga bisa berenang. Terus their diet consists of, makanannya itu seperti dedaunan muda, buah-buahan, dan bunga. Itu deskripsinya. Yang terakhir itu ada threat. Unfortunately, bekantan is being endangered. Wild predators like crocodiles, leopard, monitor lizards, and pythons pose some danger. The most significant threat comes from humans. The destruction of the mangrove forest habitat due to the human activities is putting their survival at risk. Maksudnya apa anak-anak? Nah ini itu yang membahayakan bekantan. Sayangnya bekantan sekarang ini terancam punah karena predator. Seperti apa predatornya? Krokodil itu apa toh? Buaya, leopards, macan tutul, monitor lizards, and pythons. Ulo piton, tahu ulo piton? Nah, mereka itu semua membahayakan bekantan. The most significant threats, nah ternyata yang paling membahayakan bekantan itu ternyata ulah manusia, anak-anak. The destruction of the mangrove forest habitat. Nah, mereka itu merusak hutan yang didiami bekantan. Dijadikan dengan apa ini gambar ini? Ternyata dijadikan tempat pertambangan, ya kan? Maka dari itu habitat mereka rusak, gitu. Itu merupakan threat-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau gitu, mari kita dengarkan sekali lagi. Exploring Fauna of Indonesia.
Ya. Nanti kalian catat bagian-bagian terpentingnya ya. Bekantan, exploring fauna of Indonesia. Bekantan is a type of primate. Its scientific name is Nasalis lavatus. Bekantan is also called proboscis monkey, means a long-nosed monkey. Bekantans can be found in Borneo. We can find them in Indonesia, Malaysia, and Brunei. They live in Borneo forest, specifically in mangroves, a type of rainforest that meet the sea. Bekantan is a reddish-brown monkey with a long and big nose. Its weight is about 6 to 22 kilograms. Its height is around 55 to 76 centimeters. Its tail is almost as long as its body. Bekantans like spending most of their time in trees. Bekantans are grouped as arboreal animals because they eat, play, and sleep in trees. Bekantans can climb, hang, and move around with their limbs. Bekantans are also excellent swimmers. They love hanging out near rivers. They dive into rivers and swim with their webbed feet and hands. Bekantans eat almost all parts of the plant. They consume young leaves, fruit, flowers, and seeds. In addition to consuming plants, they also eat several types of insects. During low tide, they often go down to the ground to look for soil insects. Bekantans are endangered species. They have many predators such as crocodile, leopards, monitor lizards, and python. But the major threat is habitat destruction and illegal hunting by humans. Forest conversion, illegal logging, and forest fires also have an effect on decreasing bekantan populations. To save bekantan, we have to save the mangrove as their habitat. Menarik sekali ya informasi tentang bekantan ini. Setelah kita belajar versi bahasa Inggris, sekarang kita akan mengenali menggunakan versi bahasa Indonesia. Monyet proboscis atau yang sering disebut bekantan. Monyet ini terkenal dengan hidungnya yang besar dan wajahnya yang lucu. Hidung besar ini menjadi ciri khas yang membuat mereka mudah dikenali. Mereka hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan loh. Pulau ini adalah rumah bagi banyak spesies unik lainnya juga. Monyet proboscis atau yang biasa disebut bekantan punya hidung besar yang menonjol, terutama yang jantan. Hidung ini bisa sangat panjang dan menggantung di depan wajah mereka. Hidungnya bisa mencapai panjang 18 cm. Bayangkan betapa uniknya penampilan mereka dengan hidung sebesar itu. Konon, hidung besar ini membantu menarik perhatian betina dan membuat suara mereka lebih keras. Suara keras ini penting untuk komunikasi di antara mereka. Betina dan anak-anak juga punya hidung besar, tapi tidak sebesar jantan. Hidung mereka lebih kecil namun tetap menonjol. Selain hidungnya yang besar, bekantan juga punya perut besar dengan bulu berwarna coklat kemerahan. Warna bulu ini membantu mereka berkamuflase di habitat alami mereka. Perutnya besar karena makanannya yang spesial. Mereka memiliki diet yang sangat unik dan berbeda dari monyet lainnya. Mereka makan daun, biji, dan buah-buahan. Makanan ini kaya serat dan membutuhkan pencernaan yang khusus. Di dalam perutnya ada bakteri khusus yang membantu mencerna makanan berserat tinggi itu. Bakteri ini sangat penting untuk kesehatan mereka. Karena pencernaannya lambat, mereka sering terlihat santai mengunyah makanannya. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk makan.
Mereka sering terlihat melompat-lompat di antara pohon-pohon di hutan bakau dan rawa-rawa. Habitat ini menyediakan banyak makanan dan tempat berlindung bagi mereka. Tapi yang paling hebat, mereka jago berenang. Mereka bisa berenang dengan sangat cepat dan efisien. Dengan kaki berselaput, mereka bisa berenang dengan cepat dan menyeberangi sungai besar. Sayangnya, bekantan terancam punah. Populasi mereka terus menurun. Habitat mereka semakin berkurang karena penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan hidup mereka. Kita harus ikut menjaga kelestarian mereka. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ini dari kepunahan. Oh iya, bekantan hidup dalam kelompok. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa individu yang saling membantu dan melindungi. Satu kelompok terdiri dari satu jantan dominan, beberapa betina, dan anak-anak. Struktur sosial ini membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Mereka hewan yang sosial dan sering terlihat saling merawat bulu satu sama lain untuk memperkuat hubungan mereka. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang bekantan. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kalian tentang hewan yang luar biasa ini. Dengan memahami dan menghargai keunikan mereka, kita bisa lebih peduli untuk melindungi spesies yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video menarik lainnya. Tahu kan sekarang? Yeah. Nah, di kita itu sudah mempelajari banyak sekali tentang kosakata. Masih ingat kosakata yang terdapat dalam video tadi? Tidak ingat? Kalau tidak ingat, mari kita ucapkan bersama-sama. Word box. Di sini ada kosakata. Mari kita ucapkan bersama-sama. Please listen to me and then repeat after me. So guys, are you ready? Okay. Primate. Weight. Hate. Tail. Interesting. Reddish brown. Scientific name. Mangrove. Go down. Hang. Consume. Limbs. Membrane. Predator. Destruction. Disappear. Endangered. Up to. Habitat loss. Habitat loss. Up to. Endangered. Disappeared. Destruction. Predator. Membrane. Limbs. Consume. Hang. Go down. Mangrove. Scientific name. Reddish brown. Interesting. Tail. Hate. Weight. Primate. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya hewan primata. Apa? Primate. Berat badan. Tinggi badan. Ekor. Menarik. Coklat kemerahan. Nama ilmiah. Hutan bakau. Turun. Menggelantung. Mengonsumsi. Tangan dan kaki. Selaput. Pemangsa. Perusakan. Penghilang. Terancam punah. Hingga kerusakan habitat. Oke, amazing. So, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian terhadap apa yang kalian pelajari, kita ada sebuah kuis. Ya, ada sebuah kuis. Nanti saya memiliki 10 pertanyaan. Nanti silakan kalian jawab, ya, berdasarkan informasi yang telah kalian dapat. Kuis ini kalian kerjakan bersama-sama ya. Ini kelompok 1, 2, 3 bersama temannya. Nah, dikerjakan. Terus yang tadi saya beri waktu
5 minutes. Nah, nanti kalian bersama-sama bagaimana? Nggak usah. Ini kelompok grup 1 gitu. Oke? Iya? Iya, kelompok ini sama ini. Tapi ini sudah lengkap. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Bagaimana? Grup 3. Grup 3. Ya, ini sama ini. Grup 3. Tuh. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, kalian bilang finish, begitu ya. Oke. Dikerjakan. Ini sudah selesai belum? Ini sangat mudah ya. Oke. Banyak kali ya. Ini sudah selesai. Bagaimana? Kelompok ini? Iya, silang. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Cepat sekali ya. Karena memang semudah itu. Wait. Ini timer. Nah, dari apa yang kalian diskusikan, pasti masih ingat jawabannya, ya kan? Nah, kalau masih ingat jawabannya, sekarang kita akan bermain menggunakan word wall. Propose kiss monkey. Ini merupakan open the box. Nanti ada 10 box. Silakan kalian pilih box mana yang ingin kamu jawab menggunakan layar sentuh. Touchscreen. Jadi misalkan boxnya itu ada 10 seperti ini anak-anak. Misalkan kalian ingin memilih nomor 7, silakan disentuh saja nomor 7. Nanti boxnya akan membuka. Nah, setelah itu kamu pilih jawabannya A, B, C, or D. Bisa dipahami? Oke. Pojok bisa dipahami instruksinya? Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita mulai tab 1 to open. Saya mau Mas Abdul. Silakan maju. Please come forward. Tab 1 to open. Tab 1. Nomor? Oke. Nah, pertanyaannya akan membuka. Jangan di situ. Jangan di situ. Menutupi. Kita baca dulu. Which one of this province in Indonesia uses bekantan as its icon? Artinya apa? Provinsi, salah satu provinsi di Indonesia ini menggunakan bekantan menjadi ikon di kotanya. Nah, letaknya di mana? Coba. Di mana? Oke. Letaknya di Kalimantan. Oke. Do bekantan swims? Apakah bekantan bisa berenang? Yes. Pilih jawabanmu. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Abdul. Mas Abdul, please choose your brand.
Please choose your friend. Siapa yang ingin maju lagi? Ajis. Please come forward, Ajis. What number do you choose? Okay, 10. What is the color of bekantan? Warnanya apa? Warnanya apa ini? Merah kecoklatan. C. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Mas Ajis, please choose your friend. Isan. Four. Okay. Bekantans are grouped as arboreal animal. What does arboreal means? Nah, arboreal tadi dia itu sukanya ngapain? B. Oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Isan. Please choose your friends. Cekal. Cekal, where are you? Please come forward. Two. The scientific name of bekantan is, nama ilmiahnya apa ya? Okay, B. Give applause. Mas Fajar. Mas Fajar. Pilih box number 7. Where does bekantan live? Di mana ya tinggalnya bekantan? Itu di hutan apa ya? Hutan in mangrove. Betul, give applause. Siapa Mas? Rafael. Okay, which box do you choose? 6. Which one of this province in Indonesia uses bekantans as its icon? B. Sub Kalimantan. Give applause. Mas Rafa, please choose your friend. Opal. 8. Bekantan is a long-nosed monkey. That is why it is called as proboscis monkey. Give applause. Please choose your friend. Ariel. Bolehlah yang cewek dipilih. Number 3. Okay. The following animals are predators to bekantan except berikut ini merupakan predator bekantan kecuali gajah. Give applause. Mas Ariel, choose your friend. Azwan. Azwan. Number 10. What do bekantans eat? Fruit. Give applause. Azwan, please choose your friend. Cewek lah. Yang cewek gantian. Siapa? Wahyu. Wahyu. Ya, silakan. Number 5. Do bekantan swim?
Ini bekantansnya. Ini pertanyaannya bekantans, berarti lebih dari satu. Nah, lebih dari satu berarti jamak pakai apa? Yang mana? Hey, that's right. Give applause. And the last number, the last box goes to siapa? Bayu. Last question, number one. What can we do to save Bekantans? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bekantan? B. That's right. Give applause to Bayu. Nah, bagaimana jawaban kalian? Ternyata benar semua. Score 10 to 10. Time 5:28. Nah, gitu ya. Berarti pemahaman kalian sudah sangat bagus ya tentang materi hari ini. So, for any question, ada pertanyaan? No. Kalau tidak, sekarang saya akan membuat kelompok berdasarkan gaya belajar yang kalian miliki. Nah, tadi kelompoknya Mas Ihsan itu kalian menyukai tentang gerakan, belajar menggunakan gerakan. Berarti you are belong to kinesthetic learner. Dan kelompoknya Mbak Yuan kelompoknya Mbak Yuan tadi suka sekali mendengarkan atas apa yang saya terangkan. So you guys belongs to auditory learner. Terus tadi kelompoknya Mbak Nisma, adiknya Nisma, adiknya Nisma. Nazwa, kelompoknya you are belong to visual learners. Nah, jadi nanti kelompoknya Mbak Susma tugasnya yaitu kalian membuat upaya konservasi bekantan itu bagaimana bersama kelompokmu. Kemudian tuangkan ide kalian berdasarkan aktivitas yang kalian sukai. Tadi kan kalian suka bergerak gitu kan ya. Nanti akan berupaya untuk bermain peran. Sudah paham instruksinya? Oke. Lanjut untuk kelompok Mbak Abigail. Tadi kalian suka mendengarkan saya dan kalian meniru what I say correctly dengan tepat. Nah, jadi nanti kalian bisa membuat karya, bisa berupa pantun atau puisi atau lagu, terserah kalian maunya yang apa. Paham instruksi saya? Ya. Terus kelompoknya Mbak Nisma. Nazwa, adiknya Mbak Nisma. Kelompoknya Mbak Nazwa itu kalian suka melihat video, ya kan? Nanti saya berikan video yang menarik lainnya. Silakan nanti kalian bisa membuat infografik atau poster atau bahan presentasi. Nanti terserah kalian pilih yang mana yang kalian sukai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham instruksinya ya? Oke. Nah, sekarang kelompok ini please come forward. Gabung. Mepet saja. Nah, tugas kalian mencari referensi bisa dari Google, bisa dari YouTube atau apa tentang bekantan. Kalian cari informasi di sini. Kelihatan nggih? Kemudian kalian bisa mendesainnya, bisa lewat Canva atau bisa Word atau kalian tulis langsung di buku juga tidak apa-apa. Nah, kamu cari informasi, kalau sudah ketemu informasinya,
bisa menulis lagu atau puisi atau apa tentang konservasi bekantan. Sudah paham instruksinya? Oke. Dan untuk kelompoknya Mbak Nazwa, ini silakan kalian mendesain apa sesuka kalian, baik poster atau infografik atau bahan presentasi, silahkan. Kamu juga bisa mencari informasi melalui Google atau YouTube tentang bekantan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Silahkan kalian cari informasi masing-masing. Open Google and take bekantan in English. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Bisa bersama kelompoknya. Dibawa ke belakang. Ini mencari informasi bisa bersama kelompoknya. Bisa diundur kursinya. Kursinya bisa dibalik. Dibalik, diskusikan bersama kelompoknya. Iya, specific information ditulis. Bekantan in English. Atau kalian bisa cari posternya atau apa. Tadi poster bekantan. Muter. Nah, kalau membuat poster, kalian bisa browse gambarnya, terus nanti dikasih tulisan. Pilih gambar yang kalian sukai, yang mana, yang sekiranya menarik untuk ditampilkan. Terus diketik ciri fisiknya apa, terus makannya apa, habitatnya di mana. Silakan diketik. Nah, bisa menggunakan AI membuat lagu bekantan gitu. Diklik, ya.
Catatannya mana? Ya, bisa pakai Gemini toh. Terus kalian ketikkan membuat lagu, ketik membuat lagu, membuat lagu, konservasi, konservasi, Bekantan dengan bahasa Inggris. Nah, itu kan nanti muncul liriknya. Lirik yang sesuai bisa kalian tulis di kertas masing-masing. Diskusikan bersama kelompoknya juga. Kenapa Mas Sekal? Kenapa? Ya, sudah muncul di Gemini. Itu sudah ada kan liriknya? Iya, boleh. Tinggal menyalin, terus nanti kalian tinggal tentukan nadanya itu mau dibikin yang seperti apa. Ya, ditulis. Gimana Mas Ariel? Sudah menemukan informasi? Yo. Kalian bisa membuat itu peta konsep. Peta konsep. Zoom out. Zoom out. Zoom out. Mana masih? Terus itu masih ada informasi lagi. Down, spesies single,
Terus makanannya apa? Godong-godongan bahasa Inggrisnya? Daun-daunan. Daun-daunan bahasa Inggrisnya? Leaves. Terus buah-buahan? Fruits and bunga apa? Flowers. Nah itu. Ada istirahat tadi. Kita sama istirahat dulu. Terus informasi spesifik lainnya? Tadi dinamakan binatang apa yang suka bermain di pohon, makan di situ, tidur di situ? Arboreal. Oke, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 sudah siap? Sudah siap? Oke. Mari kita lihat kelompok 2 hasilnya seperti apa. Coba perwakilan dari kelompok 2. Mbak Syifa. Mbak Syifa. Nah, kelompoknya Mbak Syifa tadi membuat peta konsep. Oke, membuat peta konsep tentang bekantan. Ini saya bantu dari sini ya, Mbak. Nanti kamu tinggal tarik garisnya. Berdasarkan informasi dari kelompokmu, nih tinggal ditarik garis. Iya. Arboreal.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 tadi membuat peta konsep tentang bekantan. Jadi mereka itu bisa menarik kesimpulan, oh ternyata masuk ke arboreal, warnanya itu reddish brown, long nose monkey ya. Terus beratnya sekitar 6 sampai 22 kg. Live in mangrove. Eat leaves, seeds and flower. Dia itu makan dedaunan, terus biji-bijian dan juga bunga. Untuk selanjutnya kita akan melihat aksi dari kelompok 3. Kelompoknya Mbak Susma. Oh, kelompok 1 ya. Oke, please come forward. Kelompoknya Mbak Susma ingin berperan menjadi apa? Kerasakti. Oh, pakai topeng ya? Dipakai dulu. Iya, dipakai dulu. Never mind, it's okay. Oke, silakan. Hello everyone, today we are going to discuss about services manuals. First of all, look at this monkey nose. The monkey has a very long and big nose. The long nose helps the nose attract animals. Its weight is about 6 to 22 kilograms and height is around 55 to 76 centimeters. Bekantan is a distinctive member of the primate family. Imagine you are in the heart of Borneo dense mangrove forest, where bekantan live between trees and swim through the rivers. Unfortunately, crocodile, especially when they swim across the rivers, unlike bekantan flies called the clover, so the hunters know for snagging their prey on the trees. Bekantan also help the reward of mangrove lizards, islands, and the destruction of their mangrove forests. Habitat due to human activities. Without trees, they would put their food, sour gas, and their protection from predators. So we can support conservation budget. For example, 1. Planting mangrove trees. Replanting mangrove help restore the natural habitat where bekantan live and feed. Ecotourism. Visiting such low-risk and protected areas in Borneo support local conservation efforts and raises awareness about the plight of bekantan. 3. Education. Teaching local communities about sustainable practices can serve that people and wildlife can thrive together. Well, that's why bekantan's conservation. Thanks for your attention. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for group 1. Nah, jadi dia itu tadi si Isma itu begini. Memang spesifikasinya itu dia ngulek-ngulek hidungnya. Terus ada lagi dia itu sukanya gini. Terus bagaimana? Makan di mana? Di pepohonan, begitu ya. Sukanya tidur juga di pepohonan. Jadi tadi sudah bermain peran menjadi seekor bekantan dan dideskripsikan oleh temannya. Lanjut untuk kelompok Mbak Fania. Silakan maju. Ini berlima ya, berenam. Maju, silakan. Nah, sekedar informasi, tadi kelompoknya Mbak Abigail itu membuat lagu dengan bantuan AI. Nah, coba kita dengarkan hasil dari kerja mereka itu seperti apa. Lagunya berjudul apa, Mbak? Oke, bekantan.
ingin bernyanyi? Oke. Teman-teman, mari kita dengarkan kelompok dari Mbak Abigail. Oke, bisa dimulai. 3, 2, 1, go. When the bekantan grow, protect the land, protect the sea, for the future you and me. Save the bekantan, keep them for safe and clean. When the clouds will happy, it's in harmony. Oke, beri tepuk tangan. Lagunya tentang bekantan dan menggunakan iramanya apa? Balenku ada 5 ya? Balenku ada 5. Jadi mangroves where the rivers flow, where the bekantan grow, protect the land, protect the sea, for the future you and me. Save the bekantan, keep their forest safe and green. Let the roam wild and free, living in harmony. Begitu kah? Oh ya, berarti benar. Iya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan AI untuk membantu membuat sesuatu gitu. Dan ini kreatif sekali ya. Untuk selanjutnya kelompoknya Mbak Nazwa ingin membuat apa? Membuat poster. Oh iya, bisa saya tampilkan di depan posternya? Tadi menggunakan Canva. Oh iya. Ya, bisa dibawa ke sini. Nah, ini hasil kerja dari kelompok 2. Mereka membuat poster tentang bekantan. Coba sekarang Mbak Naswa dan kelompoknya semua maju ke depan. Semua maju ke depan. Coba dibaca itu hasil kerja kalian. Ayo, Naswa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, kreatif sekali ya. Mereka membuat poster dan dikasih deskripsi singkat. The bekantan, also known as proboscis monkey. It has a large and big nose, especially in males. Habitat and diet. Bekantans live in groups, feeding primarily on leaves, fruits, and seed. Nah, ini conservation status. Ini, sadly, the bekantan's population is declining due to habitat loss and illegal hunting. Conservation efforts are vital to protect this species and its environment. Nah, jadi kita itu harus melindungi apa Mbak ini? Melindungi habitatnya ya, dengan apa? Menanam pohon kembali. Habitat loss and illegal hunting itu harus dikurangi. Gitu.
Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah membuat poster. Beri tepuk tangan. Ini saya kembalikan lagi. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita telah belajar tentang bekantan ya. Terus kalian mempelajari habitatnya, kemudian dietnya, terus upaya konservasinya. Pasti banyak sekali ilmu yang kalian dapat dalam pembelajaran ini. Gitu. Nah, kemudian setiap kelompok telah menampilkan hasil karyanya. Ada yang membuat poster, ada yang berperan jadi bekantan, kemudian ada yang membuat peta konsep dan membuat lagu. Itu menarik sekali ya. Dan semua penampilannya itu sangat bagus, hasilnya juga keren. Akan tetapi masih ada bercakap-cakap sendiri dengan temannya, dan percakapannya itu bukan membicarakan tentang tugasnya, tapi hal lain di luar sekolah. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalau misalkan diberi tugas kelompok, ya harus mengerjakan sesuai topik itu, bukan topik lain yang dibahas. Tapi untuk hasil akhirnya kalian sangat bagus dan luar biasa. Beri tepuk tangan semua untuk kelas D9B. Nah anak-anak, tibalah kita di penghujung pertemuan hari ini ya anak-anak. Tadi kita telah membahas, we are discussing about bekantan. Mari kita review sebentar. Ketika kita berbicara panjang lebar tentang bekantan, itu tadi dikemas dalam satu teks. Namanya teks apa? Report text, betul sekali. Jadi report text itu teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum yang sudah diteliti secara ilmiah. Jadi kebenarannya itu sudah teruji. Lalu tadi ada susunannya. Ada berapa? 2. Yang pertama, general classification. And number 2, description. Kalau general classification itu merupakan informasi umum. Kemudian kalau yang kedua itu description-nya itu ada habitat, kemudian ada ciri fisiknya, kemudian dia itu kesukaannya ngapain atau behavior, itu dikemas dalam description. Lanjut, kita tadi membahas tentang Indonesian native animal, yang mana mereka itu membutuhkan sebuah konservasi. Apa itu konservasi? Upaya untuk melindungi ya, upaya untuk melindungi hewan liar kita yang terancam punah. Caranya dengan bagaimana tadi? Melestarikan hutan. Terus menanam pohon kembali. Terus kenapa malih? Tidak menebang pohon di hutan ya. Nah itu upaya kalian ya sebagai generasi muda yang aware dengan lingkungan. Kalian juga harus bisa menciptakan ruangan yang aman dan nyaman untuk satwa liar di sana, agar mereka itu bisa hidup lebih lama lagi, agar anak cucu kita nanti bisa melihat mereka, gitu nggih? Jadi biar tidak punah di generasi kita. Setuju anak-anak? Ya, kan di sini tempat tinggalnya itu dekat pegunungan ya. Di Tirtomoyo itu kan memang geografisnya itu pegunungan. Banyak sekali anak-anak yang tinggal di daerah Dlepeh, ada kan? Nah, Dlepeh terus Natah, iya kan? Nah, di sana kan masih banyak monyet. Banyak sekali kan ya. Nah, maka dari itu anak-anak, kalian juga harus bisa melestarikan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu yang notabene itu ada banyak sekali daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Itu jangan kalian babat secara istilahnya tidak tebang pilih gitu. Kabeh tok babat itu akan merusak lingkungan. Ekosistem yang ada di dalamnya juga akan punah.
Koyo apa toh? Koyo monyet, koyo apa gitu. Nah, jadi kalau di Kalimantan Selatan di sana itu kan ada bekantan. Jadi orang-orang di sana itu harus melaksanakan upaya konservasi agar binatang tersebut tidak punah. Begitu. So far, any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak, kita cukupkan pembelajaran hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di buku teks halaman 49. Nah, di situ nanti ada word box. Nanti kalian cari artinya apa. Gitu ya? Yeah. Nah, setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Bagaimana perasaannya? Happy. Selain happy, perasaannya? Oh, mendapatkan pengalaman baru. Ya, terus ada perasaanmu setelah mempelajari bekantan? Senang. Oke. Berarti semua merasa senang karena mendapatkan pengalaman baru. Yang mana kita itu harus berupaya melaksanakan konservasi untuk melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan. Begitu ya? Nah, so far any question? No. Kalau tidak ada, mari kita nyanyikan Goodbye My Friend together. So guys, are you ready? Okay. So let's sing together. 3, 2, 1, go. Goodbye, my friend. Goodbye, my friends. Goodbye. See you tomorrow. We are happy. We are happy. We are happy. Happy, happy every day. We'll be happy. We'll be happy. We'll be happy. Happy, happy everywhere. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, my students, thank you for your attention and don't forget to study hard at home and do your homework. Okay, thanks for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you tomorrow. See you.